Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Hari ini kita melanjutkan di materi biostatistik ya, dengan materi teknik pengolahan dan penyajian data ya. Untuk teknik pengolahan dan penyajian data ini tentunya kita lakukan setelah selesai melakukan penelitian, setelah mendapatkan data penelitian ya. Data itu tentu saja masih berwujud data mentah ya. Data mentah tentunya belum bisa diinterpretasikan, belum bisa dibaca hasilnya, belum bisa dilakukan pembahasan ya. Agar data itu bisa diinterpretasikan, agar bisa diolah ya untuk dibuat sebagai pembahasan, maka harus dilakukan teknik pengolahan dan penyajian data terlebih dahulu. Oke, kalau kita lihat gambar di bawah ini menunjukkan ada berbagai macam bentuk ya dalam penyajian data ya. Ada yang berbentuk diagram batang, ada yang berbentuk grafik ya, ada yang berbentuk diagram lingkaran, berbentuk tabel gitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk pada proses penyajian data ya. Kemudian ya, kita akan melihat kembali, ini saya juga mengingatkan kembali gitu ya, bahwa nanti setelah kita selesai uji proposal skripsi, kita harus melakukan konsultasi dengan pembimbing ya untuk mendapatkan ACC pasca ujian ya. Kalau kita sudah mendapatkan ACC pasca ujian, nanti kita akan melakukan pengurusan ethical clearance. Ethical clearance adalah surat izin secara etik gitu ya dalam melakukan penelitian ya, yang membuktikan atau yang menjadi pengantar kita bahwa riset kita itu tidak ada tindakan yang akan mencederai klien ya. Nanti ethical clearance-nya bisa diurus ke Poltekkes, bisa ke universitas yang lain ya. Pengurusan sekarang sepertinya dipermudah secara online ya. Kemudian kita melakukan proses perizinan ya. Perizinan yang pertama biasanya ke Kesbangpol Linmas ya, masing-masing daerah. Kemudian ada unit atau unit perizinan dan penanaman modal terpadu ya. Ada dinas kesehatan atau dinas yang lain sesuai dengan populasi yang akan kita ambil ya. Surat izin ini wajib diperoleh, etikal juga wajib diperoleh, nanti akan menjadi lampiran pada laporan skripsi kita ya. Kemudian kita akan melakukan koordinasi dengan lahan ya. Koordinasi ini tentunya untuk memetakan populasinya siapa saja, nanti proses penelitiannya bagaimana, apakah kita memerlukan bantuan orang lahan sebagai enumerator, pengambil data kita atau tidak ya. Kemudian setelah kita mendapatkan data-data populasi, kita melakukan seleksi populasi, seleksi responden ya. Seleksinya tentu berdasarkan kriteria yang sudah kita tentukan. Kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian kita melakukan teknik sampling ya, kemudian teknik random atau pemilihan teknik sampel yang lain ya. Kemudian kita akan melakukan proses penelitian ya. Proses penelitian, pengambilan data, juga kalau ada dilakukan intervensi ya. Setelah proses penelitian, kita mendapatkan data penelitian yang akan kita olah dan kita sajikan ya dengan berbagai macam bentuk penyajian yang tadi kita sudah lihat di depan. Kemudian kita akan mempertanggungjawabkan hasil penelitian kita ya, akan diuji istilahnya ya, akan mengikuti seminar hasil dengan 3 orang penguji ya, seperti hanya pada saat kita ujian proposal skripsi. Kemudian ya setelah itu ya setelah pasca ujian kita akan melakukan revisi sesuai dengan masukan ketiga penguji sampai dinyatakan ACC. Kalau sudah ACC nanti kita juga diwajibkan untuk melakukan diseminasi, penyebarluasan informasi atas hasil penelitian kita dengan berbagai macam cara. Bisa memasukkan ke jurnal nasional, jurnal internasional ya, bisa ikut oral presentasi gitu ya, atau bisa dimasukkan pada seminar-seminar ya, talkshow misalnya ya. Oke, itu adalah langkah-langkah kita setelah kita selesai ujian proposal skripsi ya. Semoga di langkah-langkah ini nanti diberikan kemudahan, kelancaran ya, sehingga bisa selesai tepat waktu. Atau mungkin bisa selesai sebelum waktunya yudisium gitu ya, sehingga kita semuanya dalam menanti yudisium tidak lagi nanti gemeruduk gitu ya, membuat panik semua pihak ya, karena biasanya penghalangnya adalah proses konsultasi yang lambat ya, terlepas dari siapapun yang ada di dalamnya, baik mahasiswa maupun pembimbingnya, tapi sebaiknya prosesnya tetap yang bertanggung jawab pertama adalah diri kita sendiri ya. Ya, kalau kita sudah berusaha maksimal, insya Allah hasil yang di belakang juga mengikuti secara maksimal juga ya, akan lebih cepat proses selesainya ya.
Kemudian dalam teknik pengolahan data kita punya 5 langkah. 5 langkah yang harus sekuen ya, harus berkelanjutan, tidak bisa loncat ini ya. Yang pertama adalah editing, kita akan mengedit ya. Kemudian kita akan memberikan kode atau coding ya. Kita akan melakukan entry data ke software. Kemudian kita akan memastikan data yang kita entry itu tidak ada yang missing. Data yang kita entry itu sudah tepat semua, tidak ada yang keliru entry-nya ya. Kemudian kita melakukan analisis ya. Analisisnya baik secara deskriptif, korelatif maupun secara komparatif ya. Ya. Kita masuk ke teknik pengolahan data yang pertama yaitu editing ya. Editing yang pertama adalah kelengkapan pengisian instrumen ya. Pastikan setiap nomor instrumen itu sudah terisi lengkap. Ya, pastikan terisi lengkap ya. Kadang respondennya lupa ya, kadang kita yang lupa ya, kadang jenuh, mungkin pertanyaan kita banyak ya, sehingga respondennya menjadi jenuh. Kadang waktunya terlalu pendek gitu ya, mungkin responden nggak cukup waktu ya. Pastikan semua item terisi lengkap ya. Sekali ada item yang tidak terisi, maka tidak akan bisa diolah karena skor pada satu item akan mempengaruhi semuanya ya, mempengaruhi skor keseluruhan pada responden ya. Kemudian ketepatan pengisian instrumen ya. Ya, apakah isian yang dituliskan pada setiap pertanyaan instrumen itu sudah sesuai dengan pertanyaannya? Ya, jangan sampai pertanyaannya kemana, nanti jawabannya kemana, ya. Oke. Jadi pastikan isian pada instrumen sudah sesuai dengan pertanyaan, ya. Kalau kita minta tanyanya dalam misalnya umur dalam bulan, ya berarti jawabnya harus umur dalam bulan. Jangan sampai kita tanyanya umur dalam bulan ya, misalnya sebenarnya dia 15 bulan, tapi karena dia salah persepsi, menjawabnya dia dalam tahun, maka dia menjawabnya akan 1 tahun. Ya, ini menimbulkan nanti sulit ya, tidak sesuai dengan skala yang kita tentukan dari awal. Kita pengennya satuannya bulan, kok dia tahun ya, tahunnya juga tidak tahu nih tahunnya yang tahun genap 1 tahun, apa sudah ada kelebihan atau ada masih yang kurang tahunnya ya. Kemudian kejelasan pengisian instrumen ya. Oke, tulisan pengisian instrumen harus dapat dibaca ya, tidak terlalu semrawut ya. Kemudian kadang kalau mengisi pilihan ganda itu juga tanda silangnya yang jelas ya, tidak terlalu kecil, tidak terlalu panjang, bisa menceret ke pertanyaan pada pertanyaan yang lain di atas atau di bawahnya ya. Kemudian konsistensi isian instrumen ya. Ini kadang-kadang ya kita harus mengcross-check itu untuk menanyakan suatu hal itu tidak bisa dengan hanya satu pertanyaan. Kita bisa cross-check dengan 2 pertanyaan ya. Misalnya begini ya. Kalau ada pertanyaan apakah saudara bekerja ya? Pilihan jawabnya adalah bekerja dan tidak bekerja. Bekerja dan tidak bekerja ya. Nah, responden ini mungkin menjawabnya dia tidak bekerja. Ya. Di pertanyaan yang ke nomor 2 kita tuliskan jika Anda bekerja, apakah jenis pekerjaan saudara, apakah jenis pekerjaan Anda, pilihlah salah satu di bawah ini ya. Ada petani, ada PNS, ada pedagang dan sebagainya. Ternyata responden yang tadi menjawab tidak bekerja, dia memilihnya petani. Nah, ini adalah suatu hal yang nggak konsisten gitu ya, yang nggak nyambung gitu ya. Maka kesempatan pada saat tahap editing ini kita harus mengklarifikasi ke responden. Ya, kalau nggak kita klarifikasi maka responden ini akan hilang gitu ya, datanya nggak akan bisa dipakai ya. Maka ya editing ini sebaiknya dilakukan pada saat kita masih bisa kontak dengan responden, masih bersama responden, atau minimal kita mempunyai nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, kita bisa klarifikasi ke responden ya. Setelah editing intinya adalah instrumennya terisi dengan lengkap, dengan tepat ya, sesuai dengan pertanyaan ya, bisa dibaca, bisa diinterpretasikan, kemudian tidak ada ketidakkonsistenan penjawaban isian dari instrumen ya. Kita masuk yang kedua yaitu coding. Teknik pengolahan data yang kedua yaitu coding ya. Oke. Coding, ya, coding ini dilakukan pada data yang berbentuk kategori. Ya. Kalau numerik nggak usah dikode ya. Ya, kalau numerik kodenya nanti paling pre, post gitu ya. Yang pre di kode misalnya 0, yang post di kode 1 gitu ya.
Tapi kalau kita datanya kategorik, maka harus dilakukan pengkodean. Karena data berbentuk huruf itu tidak bisa diuji. Yang bisa diuji adalah data yang berwujud angka ya. Maka kalau datanya kategorik, misalnya kita punya variabelnya tingkat pengetahuan. Ya, tingkat pengetahuan ini kita mau buat menjadi 3 kategori, baik, cukup, dan kurang baik ya. Nah, maka yang kategori baik, cukup, kurang baik ini harus kita kode. Begitu juga misalnya kita punya datanya kejadian anemia, ya, tidak anemia, anemia ringan, anemia sedang, dan anemia berat, itu juga harus dikode dulu. Ya, ya, pendidikan dasar, menengah, tinggi, itu harus juga dikode dulu ya. Ya, oke. Nah, harus diingat untuk pengkodeannya kita harus mulai dari variabel dependen dulu, karena masalah penelitian kita, fokus penelitian kita adalah variabel dependen. Contoh, misalnya kita ingin meneliti hubungan umur dengan kejadian anemia ibu hamil. Umur dengan kejadian anemia ibu hamil. Variabel dependennya adalah kejadian anemia ibu hamil. Umur itu variabel independen. Maka yang kita kode dulu adalah kejadian anemianya. Misalnya tadi kita buat 4 kategori anemia, tidak anemia, anemia ringan, anemia sedang, dan anemia berat. Ya, yang kita kode yang anemianya dulu. Ya. Kemudian pengkodeannya harus konsisten. Maksudnya konsisten gimana ini? Kalau dependennya semakin berat dikode semakin besar, maka untuk independen yang semakin berat juga harus dikode besar. Harus konsisten. Yang satu semakin besar, satunya juga semakin besar. Arahnya harus searah gitu ya. Ya, tidak boleh perlawanan ya. Oke. Ini kita lihat ya. Variabel dependen ya, misalnya ini variabel dependennya yang bermasalah atau kasusnya di kode 1, yang tidak bermasalah di kode 0 ya, atau bukan kasusnya di kode 0. Kemudian yang variabel independen yang dia dianggap sebagai penyebab kasus variabel dependen kita kode 1, yang bukan penyebab kasus variabel dependen di kode 0. Misalnya kita hubungan umur dengan kejadian anemia ibu hamil ya. Oke. Berarti yang kode untuk yang kejadian anemia, yang tidak anemia di kode 0, anemia ringan di kode 1, anemia sedang di kode 2, anemia berat di kode 3. Tidak anemia tadi 0 ya. Kemudian kalau umur itu misalnya kita mau buat 2 kategori aja ini, umur reproduksi sehat dan umur reproduksi tidak sehat. Kalau yang umur reproduksi tidak sehat adalah umur yang menyebabkan terjadinya kasus. Umur reproduksi tidak sehat adalah penyebab terjadinya anemia ibu hamil. Maka umur yang tidak sehat ini kita kode 1, umur yang sehat justru yang di kode 0, harus searah. Jangan sampai terbalik. Ya. Kemudian ini kita juga punya contoh ya, misalnya hubungan paritas dengan kejadian retensio plasenta. Tentu kasusnya yang retensio plasenta, sehingga retensio plasenta di kode 1, tidak retensio di kode 0. Paritas yang beresiko tentu di kode 1, yang tidak beresiko di kode 0. Tidak boleh salah arah, tidak boleh kebalik gitu ya. Ya, kebalik misalnya yang red plus di kode 1, tidak red plus di kode 0, tapi yang paritas beresiko di kode 0, yang tidak beresiko di kode 1. Nah, ini kesalahannya sebenarnya sepele ya. Sepele dalam melakukan gitu ya, kadang-kadang nggak disadari gitu ya, sepertinya hanya pemberian angka. Tapi kalau kita nggak hati-hati, nanti terdapat kekeliruan dalam pengkodean ya. Jadi kalau contoh yang tadi kan arahnya tidak sama ya, arahnya negatif, arahnya berlawanan. Ya, yang red plus 1, tidak red plus 0, yang berisiko 0, yang tidak berisiko 1. Nah, ini berarti kan interpretasi secara teori saja sudah keliru. Secara teorinya gini, masa ibu yang red plus, yang justru disebab ibu yang red plus justru disebabkan oleh paritas yang tidak berisiko. Yang red plus justru disebabkan oleh paritas yang tidak berisiko. Yang tidak red plus justru banyak dialami oleh yang paritas berisiko. Ya, dalam kode ini harus searah dengan teori. Apa yang dibilang teori? Tentunya semakin paritasnya berisiko, maka dia akan semakin red plus. Harus searah 1 dan 1. Semakin paritasnya tidak berisiko, maka juga dia tidak semakin tidak mengalami red plus. Maka sama-sama di kode 0. Hati-hati pada pengkodean ini ya, nanti bisa menyebabkan hasil yang arahnya negatif. Koefisien korelasinya negatif. Nanti kita akan sulit membahasnya.
Bagaimana kita menjelaskan ya? Bagaimana kita menjelaskan orang yang tidak beresiko paritasnya justru dia mengalami red plus, tapi orang yang beresiko justru tidak mengalami red plus gitu ya. Maka hati-hati pada teknik codingnya ya. Ya, oke. Kemudian kita ke processing dan entry data ya. Processing atau entry data. Ya. Kalau processing dan entry data tentu adalah proses memasukkan data tadi ya. Memasukkan data yang sudah kita coding, kalau dia kategori kita coding dulu, atau memasukkan data langsung kalau dia numerik kan tidak melalui proses coding. Ya, kecuali kalau kita mau mengkode pre dan post misalnya ya. Kita masukkan ke dalam software. Softwarenya apa saja ya? Softwarenya bisa pakai SPSS langsung, atau mau kita ke Excel dulu baru nanti kita copy ke SPSS juga bisa, atau menggunakan software untuk pengolahan data yang lain misalnya Stata. Silahkan ya, tapi sepertinya yang lebih apa ya, lebih akomodatif yang SPSS ya, lebih mudah untuk diaplikasikan, lebih mudah mencari informasi juga kalau kita mengalami kesulitan dalam menggunakan SPSS ya. Kemudian pada saat kita memasukkan entry data ini atau melakukan entry data ini ya, diperhatikan ya, apakah dalam memasukkan entry data kita akan berdasarkan kolom atau berdasarkan baris. Maksudnya berdasarkan kolom atau berdasarkan baris itu bagaimana? Berdasarkan kolom ya berarti kolomnya nanti ini kolom 1 ke bawah ya, kolom 2 ke bawah. Ini biasanya untuk yang deskriptif. Deskriptif ya, deskriptif jejer ke samping ya. Korelasi juga jejer ke samping, misalnya variabel umur dengan variabel red plus. Variabel paritas dengan variabel red plus, atau variabel umur dengan variabel anemia. Maka umur di sisi sini, anemianya di sebelahnya. Ini berarti berdasarkan kolom. Ya. Yang ini yang berdasarkan kolom berjejer ini untuk yang deskriptif ya, untuk setiap variabel sendiri-sendiri. Atau kalau kita mau mengkorelasikan juga dia posisinya bersebelahan, kolom dengan kolom. Atau kalau untuk riset komparasi yang berpasangan juga kolom bersebelahan dengan kolom. Berpasangan masih ingat ya, berpasangan adalah pengambilan data variabel yang sama pada responden yang sama, maka dia berpasangan ya. Tapi kalau kita melakukannya adalah riset komparasi tidak berpasangan, maka peletakannya tidak samping dengan samping, tapi atas, misalnya sampai 10 responden, maka ini diisi pada yang kelompok intervensi atau kelompok kontrol nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian 11 sampai 20-nya baru kita masukkan yang kelompok kontrol. Yang atas 1 sampai 10 kelompok intervensi atau kelompok kasus ya. Ya, nomor 1 sampai 10 kelompok intervensi atau kasus. Nanti yang 11 sampai 20 ini kelompok kontrol. Nah, jadi itu bedanya dalam memasukkan data untuk uji SPSS. Kalau yang deskriptif bersebelahan ya, sebelah kolom dengan kolom. Korelasi juga sebelah kolom dengan kolom. Yang komparasi berpasangan juga sebelah. Tapi diingat untuk yang komparasi tidak berpasangan, misalnya kita ingin menguji dengan Man Whitney, kita ingin menguji dengan t-test independen gitu ya. Kita nanti memasukkannya adalah baris dengan baris ya. Jadi baris yang atas selesaikan dulu untuk kelompok intervensi, nanti setelahnya kita akan mengisi baris berikutnya dengan kelompok kontrol. Oke? Ya. Kemudian pastikan pemilihan skala pengukurannya tepat. Nah, di dalam variabel view ini ya jangan lupa di bagian pojok ini, maaf nggak kelihatan, nanti harus memilih apakah dia scale berarti adalah interval atau rasio, atau dia nominal atau ordinal. Ya, jangan sampai kita keliru, karena kalau keliru misalnya kita ini data yang kita masukkan ini kategorik ini, tapi kok kita kelirunya scale ya. Walaupun nanti kalau diuji SPSS nanti hasilnya keluar, tapi nggak akan valid gitu ya. Ya, karena uji yang dipilih tidak sesuai dengan skala pengukuran yang kita tentukan ya. Kemudian pastikan penulisan label atau kode konsisten ya. Dalam variabel view ini nanti juga akan kelihatan dia label ya. Jadi misalnya tadi umur reproduksi tidak sehat. Itu di kode berapa? Harus di kode 1. Yang sehat kode 0 ya. Red plus di kode 1, yang tidak red plus di kode 0 itu harus tuliskan ya. Labelnya jangan sampai keliru. Nah, label ini sama dengan tadi maknanya kalau kita sedang bicara coding. Ya.
Kemudian kita akan cleaning ya. Cleaning itu berarti memastikan kita tidak salah entry, memastikan tidak ada data yang belum terentry, memastikan tidak ada data yang terentrynya lebih dari yang seharusnya gitu ya. Ini kalau kita lihat di gambar ini dia sekali ini dia nggak ada isinya ya. Mungkin karena respondennya banyak, kemudian kita nggak teliti, ini entry-nya loncat nih, nomor 7 di entry, nomor 8-nya nggak di entry, 9 di entry, sampai 13 di entry, ternyata nomor 14 tidak di entry. Begitu juga di yang sikap ini sama, nomor 8 sama nomor 13 nggak di entry. Ya, dukungan bidan yang nomor 11 ini tidak di entry. Nah, ini namanya data missing. Ya, missing itu hilang salah entry kita ya. Sehingga nanti akan kelihatan di sini nih. Ya, yang tempat bersalin ternyata dia tidak ada dua data, missingnya 2 ya. Sikapnya 2, nanti dukungan bidan ternyata yang hilang 1. Maka tidak bisa diolah. Ya, nanti akan kesulitan mengolah ya. Kemudian ya, ini kita lihat ya, kita lihat juga nih ya. Jadi kalau ini hilang 2, berarti untuk data tempat bersalin harusnya 388, ternyata dia hanya 386 gitu ya. Tingkat pengetahuan pas, jadi sikap ternyata dia juga 386, harusnya 388. Untuk yang dukungan bidan dia 387 kurang 1. Ya. Oke ya, itu ya. Ini yang dicek pertama nanti di data view-nya ada yang hilang nggak. Kemudian kita harus cek juga di output SPSS-nya. Ya, ini kalau gambaran kalau datanya missing di data view nanti akan berimbas juga pada output SPSS-nya ya. Atau ini bisa juga begini ya, ini sebenarnya diisi ya 01 ya, tapi ternyata kita mengisinya salah gitu ya, ingatnya nggak 01. Mungkin kita ngetiknya 01 terus pengennya ngetik 0 keketik 2, atau misalnya kita pengen ngetik 0 tapi keketik tanda strip di sebelahnya kita itu kan tanda strip, atau di bawahnya 0 adalah O. Nah, maka kalau tidak kodenya maka tidak bisa terbaca, contohnya nanti juga missing ya. Ya. Kemudian kita cleaning ya. Cleaning itu berarti hampir sama seperti missing tadi ya. Kita akan cek apakah ada data yang tidak terisi dengan baik ya, atau ada data yang berlebihan, atau kodenya ini kita lihat nih. Ini contoh yang ini itu dia kodenya untuk apa ini, variabel mohon maaf ini saya nggak kelihatan, pendidikan ya, variabel tingkat pendidikan itu dia hanya punya kode 0, 1, dan 2. 0 tidak tamat SD dan tidak tamat SD dan pendidikan dasar ya. Menengah ini adalah kodenya 1 SMA, tinggi adalah kuliah ya. Tapi kita salah entry nih, harusnya ya yang kita kode misalnya kita kodenya ini kodenya harusnya 1, 2, 3 ya. 1 tidak tamat SD dan dasar, 2 menengah, 3 tinggi ya. Tapi kita salah memasukkan nih ya, maunya ngetik 1 mungkin ya, tapi yang ketik 0 ya. Sehingga nanti pada hasil ini kita akan kelihatan nih. Pada hasil akan kelihatan bahwa ada satu kategori tambahan, ada kategori 0, padahal kita nggak membuat kategori 0 pada label di variabel outputnya gitu ya. Tapi karena kita salah ketik, yang harusnya di outputnya hanya ada 3, tidak tamat SD dan dasar, menengah dan tinggi, kemudian kita ketambahan 0 ya. Ini harus kita bersihkan, kita harus kembali lagi gitu ya. Kalau mencari data missing, ada yang missing, maka kita harus kembali lagi mengecek lagi data view kita ya. Oke. Kemudian kita pada data cleaning ini juga harus melihat lagi. Ini kita lihat nih ya, ini ternyata nggak ke entry ya, kita nggak teliti ya. Harusnya dia respondennya ada 44, tapi karena kita nggak teliti ini salah ketik atau nggak terisi gitu ya. Di responden nomor 43 dan nomor 44 ini frekuensi denyut nadinya nggak tertulis. Ya, ini denyut nadi ya. Frekuensi denyut nadinya nggak tertulis. Nah, sehingga kita lihat sini, yang keluar hanya 42 tok. Jumlah respondennya hanya 42 aja. Padahal maunya kita 44 ya. Ini juga nggak sinkron ini di data HB ya. Yang valid ada 42 ya, yang missing ada 2 ya. Tapi totalnya 44. Nah, kita harus teliti ini loh. Di sini totalnya 44, tapi kok hanya terisi 42, berarti ada yang salah.
ya, mungkin kita ngisinya kurang atau kita ngetiknya yang ini kebablasan atau gimana ya, harusnya